Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Dan selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Gimana kabarnya adik-adik, sehat semua kan? Semoga sehat-sehat ya, karena hari ini hari Minggu kita akan kembali lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum mulai beribadah, adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduhnya. Amin. Nah adik-adik udah pada siap kan memuji nama Tuhan? Mari kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Kasih Yesus. Kasih Yesus. Tuhan, biarkan kami memulai ibadah ini. Tuhan berkati, amin. Adik-adik, saatnya kita menaikkan Mazmur pujian. Mazmur kali ini terambil dari Mazmur 119 ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 119 ayat yang 9 sampai ayat yang ke-16 ya. Dibuka Alkitabnya. Nah adik-adik, kita akan baca berganti-gantian ya. Kakak akan baca ayat yang menjorok keluar, adik-adik baca yang menjorok ke dalam dengan Kak Jejes. Kita bacanya berganti-gantian ya. Udah siap adik-adik? Mazmur 119 ayat 9 sampai ayat ke-16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira. Seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikianlah Mazmur pujian. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama angkat pujian dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Pada
hidupku. Adik-adik di rumah, kali ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik udah pada siap kan? Nah, sebelumnya kakak akan ajak kita untuk satu hati di dalam doa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, pimpin kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman yang diajarkan hari ini kepada kami. Pimpin kami juga Tuhan, agar kami duduk diam, agar kami boleh mendengarkan apa yang akan disampaikan nanti. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, firman kita hari ini terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Dibuka ya Alkitabnya, Yesaya 50 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Nah, kakak akan minta bantuan teman kita, Indiva, untuk membacakan firman kita hari ini ya. Silakan Indiva. Adik-adik yang lain simak ya. Yesaya 50 ayat 4-6. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku adalah orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyubitkan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik masih ingat gak permainan Tuhan Yesus berkata? Adik-adik di rumah siap ya, ikuti perintahnya. Tuhan Yesus berkata, berdiri. Adik-adik di rumah, berdiri. Tuhan Yesus berkata, duduk. Ayo duduk. Tuhan Yesus berkata, loncat. Iblis berkata, jongkok. Siapa yang jongkok? Tuhan Yesus berkata, loncat. Tuhan Yesus berkata, tepuk tangan 2 kali. Iblis berkata, tepuk tangan 1 kali. Nah adik-adik, itu adik-adik boleh duduk semuanya. Nah adik-adik, dari permainan tadi kira-kira kita belajar apa sih? Ada yang tahu? Nah kita belajar untuk taat mendengarkan perintah, taat mendengarkan aturan. Sebenarnya kata taat itu apa sih artinya? Taat itu adalah tindakan atau sikap kita yang menunjukkan kepatuhan, terutama terhadap peraturan-peraturan yang ada. Nah hari ini kita belajar untuk taat kepada Allah, taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, hamba yang taat itu seperti apa sih? Nah hamba yang taat itu adalah hamba yang terus setia kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Caranya dengan membaca firman Tuhan, berdoa, datang ibadah, ikut impah. Karena lewat kita dekat dengan Tuhan, kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, dan kita bisa taat. Itu semua dengan pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, mau kan menjadi hamba yang taat, menjadi anak yang taat kepada Tuhan? Mau dong pastinya, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nah adik-adik, di kitab Yesaya ini menceritakan tentang umat Yehuda yang mendapatkan hukuman dari Allah dan terjadi pembuangan di Babel. Nah itu semua karena mereka itu jauh daripada Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan, sehingga mereka mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu tidak sayang kepada mereka ya, tapi Tuhan ingin menuntun mereka supaya mereka hidup benar, hidup taat. Nah dari bacaan kita hari ini, itu digambarkan bagaimana sih menjadi hamba yang taat. Nah kira-kira hamba yang taat itu seperti apa ya? Nah adik-adik, hamba Allah yang taat itu adalah hamba yang mau hidup sesuai dengan perintah Allah.
hamba yang patuh terhadap firman Allah. Nah, kira-kira kita semua sudah menjadi hamba Allah yang taat belum ya? Kita sama-sama belajar ya adik-adik. Nah, sesuai dengan firman yang kita baca tadi, ketika kita menjadi hamba Allah yang taat, kita mendapatkan kemampuan-kemampuan. Yang pertama, kita bisa berbicara tentang firman Allah. Nah, karena kita taat, kita bisa tahu tentang firman Tuhan dan kita bisa menjadi saksi. Kita bisa bercerita tentang firman Tuhan kepada orang lain. Yang kedua, kita memiliki ketajaman terhadap firman Tuhan. Maksudnya adalah kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Kita tahu mana yang baik dan yang mana benar, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Kita bisa menjadi contoh yang baik buat orang lain. Nah, adik-adik, menjadi hamba Allah yang taat itu harus kita lakukan ya, karena kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan dan kita akan merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan terus merasakan kasih dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, bagaimana sih kira-kira contoh ketika kita menjadi hamba yang taat? Bantu kakak ya untuk menentukan kira-kira sikap mana yang menunjukkan hidup taat atau bukan. Kita sama-sama belajar. Nah, yang pertama nih, kakak mau kasih tunjuk, yaitu gambar ini nih. Kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak lagi ngapain? Yaitu melawan orang tua. Nah, kira-kira kalau kita sebagai hamba yang taat kepada perintah Tuhan, apakah melawan orang tua itu sikap yang taat atau bukan? Ya benar, melawan orang tua itu bukan sikap taat kita kepada Tuhan. Wah, kira-kira yang betul apa ya adik-adik? Ya, kita jangan melawan orang tua, tetapi kita harus dengar-dengaran kepada orang tua, melakukan perintah yang baik. Nah, selanjutnya nih, kita lihat nih. Kira-kira gambarnya apa ini? Ya, ini ada adik yang menolong temannya. Nah, kira-kira itu adalah sikap taat atau bukan? Ya, betul ya adik-adik, ini adalah sikap taat. Nah, ketika kita menjadi hamba yang taat, kita mampu menolong teman. Nah, selanjutnya adik-adik, nih apa ya kira-kira? Ya, ada yang bermain bareng. Mereka itu berbagi mainan. Ya, tentunya kalau kita menjadi anak yang taat, kita bisa berbagi mainan ya. Jadi, gambar ketiga ini adalah sikap taat. Nah, selanjutnya nih, ya adik-adik, kira-kira tentukan nih, ada yang saling mengejek. Wah, kira-kira menjadi contoh jadi hamba yang taat atau tidak ya? Nah, tentunya tidak. Ya, kita dilarang untuk mengejek-ngejek teman, karena perintah Tuhan itu kita harus mengasihi teman adik-adik, bukan mengejek teman. Nah, kakak ajak adik-adik di rumah untuk mengasihi teman ya, bukan untuk mengejek teman, apalagi berantem sama temannya, karena itu bukan sikap taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik udah pinter nih di rumah. Kira-kira adik-adik sikap-sikap lain yang taat apa aja ya? Coba adik-adik sebutin satu aja. Ya, adik-adik tahu ya mana yang sikap taat atau sikap yang tidak taat. Nah, tentunya semuanya berdasarkan firman Tuhan. Nah, demikian adik-adik, kakak mengajak kita semua untuk hidup taat, hidup dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Dengan cara kita mulai dengan untuk dekat sama Tuhan dengan rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin ikut impa, sehingga kita tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang tidak baik sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita boleh menjadi anak yang taat, yang kita akan mendapatkan ketika kita menjadi anak yang taat, kita akan merasakan kasih dan damai sejahtera dari Tuhan. Dan tentunya adik-adik, kita juga akan dimampukan, kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Nah, kakak harap semuanya adik-adik belajar ya. Kita sama-sama belajar untuk menjadi hamba Allah yang taat. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menutup firman kita di dalam doa.
Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah belajar Tuhan untuk menjadi hamba yang taat. Pimpin kami Tuhan sehingga kami boleh terus menjadi hamba yang taat. Sehingga kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh hidup di dalam kasih dan damai sejahtera. Ini doa kami Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, untuk aktivitasnya kita akan bermain Tuntun Aku Untuk Taat. Nah adik-adik, kakak akan kasih, nanti akan kirim ke mama papanya maze ini. Nanti adik-adik boleh print. Kalau nggak punya print, adik-adik bisa dibuat di kertas mengikuti polanya. Setelah itu adik-adik siapkan penutup mata. Jadi adik-adik nanti ditutup matanya, lalu adik-adik pegang alat tulis, bisa pensil, spidol, atau alat warna. Nah nanti adik-adik minta bantuan mama, papa, atau kakak, atau adik, atau saudara untuk menuntun adik-adik dari ujung sini ke ujung satunya lagi. Nah adik-adik ingat ya pesan kakak, jangan curang. Jadi aktivitasnya nanti adik-adik bisa videokan ya dari awal sampai akhir. Nah demikian adik-adik. Jika sudah, adik-adik bisa mengupload videonya atau boleh bukti fotonya kirim ke kakak Layan atau upload di Instagram dengan mengetag Instagram PA @PA_Wisma_Asih. Demikian ya adik-adik, semangat mengerjakannya. Semoga kita semua terus belajar untuk taat ya. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, dari firman Tuhan tadi kita sama-sama belajar ya Kak Bella untuk menaati firman Tuhan. Nah kita sama-sama mau berkomitmen untuk menjadi hamba yang taat. Untuk merespon firman Tuhan, kita mau sama-sama menaikkan pujian dari Kidung Ceria 198, Ku Hidup Bagi Yesus. Berkati negara kami, Tuhan Yesus, agar negara kami semuanya aman, Tuhan Yesus. Berkati juga Pak Jokowi yang memerintah negara ini, berikan dia hikmat, Tuhan Yesus, berikan dia kesehatan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah. Berkati ibadah tadi, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang saya mau berdoa buat yang bertugas di gereja GPB ya Tuhan, terutama majelis, Pak Pendeta ya Tuhan, dan seluruh pekat-pekat ya Tuhan, berkati ya Tuhan, sertai mereka Tuhan, sertai yang memimpin Tuhan, sertai dan berkati ya Tuhan agar gereja kita ini Tuhan menjadi gereja yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau berdoa buat Pak Pendeta ya Tuhan, berkati pemerintah Tuhan agar Pak Pendeta Tuhan giat untuk berkhotbah ya Tuhan, dan Pak Pendeta juga agar sehat selalu ya Tuhan, senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa ya Tuhan. Sekarang kami mau berdoa Tuhan buat COVID-19 Tuhan, biar cepat menghilang dari dunia ini Tuhan, dan kami juga berdoa buat gereja GPIB Tuhan. Kau berkati agar gereja GPIB bisa menjadi gereja yang terbaik Tuhan, biar bisa menjadi berkat buat seluruh masyarakat di dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus.
hanya di jalan Tuhan. Amin. Kami juga mau berdoa untuk pendidikan kami, Tuhan yang berkati agar pendidikan kami bisa memuliakan nama-Mu dan membanggakan kedua orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yesus, Berikan kami kesehatan dan berkati orang tua kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Belva udah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk kakak-kakak yang melayani dalam minggu ini. Tuhan, jaga ya, lindungi selalu, berikan mereka kesehatan dan berikan mereka semangat untuk melayani. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik di rumah udah punya celengan kan? Nah celengan ini akan kita gunakan untuk kantong persembahan. Jadi setiap minggunya adik-adik masukkan persembahannya ke celengan ya. Nah nanti di akhir bulan adik-adik kumpulkan celengannya. Jadi di dalam persembahan ini ada juga persembahan ibadah hari Minggu atau ibadah hari Rabu juga ya. Semuanya satu keluarga dikumpulkan di tempat ini. Nah sambil kita memberikan persembahan, kita akan menaikkan pujian Kidung Ceria 252 Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Pakai gerakan ya. Teman-teman, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, kami mau berdoa untuk persembahan kami. Berkatilah persembahan kami agar bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
ya pesan-pesan saya di PA senang sekali bisa Bible Camp bersama teman-teman. Teman-teman, pesan saya selama di PA senang, terus punya banyak teman, kangen lagi. Terus buat teman-teman yang masih di PA, semangat dekat-dekat sama kakak-kakak PA. Dadah Dika. Kesannya saat di PA senang. Teman-teman rajin ibadah buat kakak-kakaknya. Semangat melayani Tuhan. Udah? Dadah. Dan Yang masih ada di PA rajin untuk ibadah. terus lagi Mei. Buat kakak-kakaknya Mei. Buat kakak-kakaknya tetap semangat dan Merdeka. jaga kesehatan. Iya. Naik ke PT apa? Yang belum naik ke PT semangat terus, belajar lebih giat lagi tentang Tuhan, terus baik sama kakak-kakaknya. Hai Bevan, hai Esther, hai Niger, hai Johanna, hai Olin, hai Adrian, hai Andika, hai Irubel, dan hai Michael. Selamat datang di Persekutuan Teruna. Kami menyambut teman-teman semua dalam sukacita. Kita akan beribadah bersama ya di Persekutuan Teruna, dan kalian akan selalu ada dalam doa kami. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum menutup IMPA online kita hari ini, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Ceria 251, Ingat Akan Nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah kita masuk ke dalam doa penutup. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat tuntunan Tuhan sepanjang ibadah kami, dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Bapa melalui ibadah kami hari ini, kami boleh Tuhan jadikan saksi Kristus dimanapun kami berada. Melalui tutur kata dan perbuatan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, di pagi hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biar Tuhan yang tetap menyertai, memberkati dalam setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama-Mu
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, akhirnya kita sudah ada di akhir IMPA online kita hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah setia beribadah dari awal sampai akhir. Semoga adik-adik minggu depan tetap setia beribadah ya. Nah, terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah naik ke kelas PT. Meskipun di kelas PT, adik-adik tetap semangat ya di dalam beribadah. Dan juga selamat untuk adik-adik yang masuk ke kelas tanggung. Ya, tetap semangat dan tetap bertekun di dalam ibadahnya ya adik-adik. Sampai berjumpa di IMPA online minggu depan adik-adik. Dadah! Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.